Baik, terima kasih. Ketemu lagi dengan saya Liharman Saragi. Hari ini kita akan berdiskusi sedikit tentang proses menjurnal, terutama buat adik-adik yang sedang belajar tentang bagaimana proses menjurnal, ya, khususnya buat mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen untuk yang belajar pengantar akuntansi dengan saya di semester 1 2020-2021 semester ganjil. Baik, ini akan dijelaskan ya seperti pada materi perkuliahan kita. Saya akan sedikit memberikan gambaran bagi adik-adik yang secara khusus yang bukan berasal dari jurusan IPS di pendidikan SLTA. Nah, apa itu menjurnal umum? Di sini disebutkan bahwa menjurnal umum itu adalah proses ya untuk meringkas ya aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen dasar. Nah, poin yang paling penting diperhatikan di sini adalah itu ada kronologis. Berarti kalau kronologis itu ada urutan yang baik, tertata dengan baik, tidak bisa dilangkahi. Nah, kemudian apakah juga diperlukan beberapa penjelasan atau catatan-catatan di dalam proses buku tersebut. Nah, kemudian ya, bagaimana pedomannya adalah menjurnal atau mencatat transaksi perusahaan dalam buku besar berpedoman kepada transaksi di dalam buku besar atau akun-akun perusahaan. Jadi nanti semua transaksi-transaksi itu akan disesuaikan dengan akun-akun atau pos yang sudah disepakati di dalam perusahaan. Misalnya akun kas ya yang umum dipakai, persediaan atau piutang atau hutang atau modal dan lain-lain. Nah, di sini disebutkan bahwa dalam menjurnal pedoman yang digunakan sama dengan pedoman yang digunakan saat mengisi di dalam buku besar. Baik, nanti buku besar itu adalah pengelompokan dari beberapa catatan-catatan. Kemudian dari catatan-catatan itu akan kita pindahkan ya melalui buku kas, dan dari buku kas nanti akan kita pindahkan ke buku besar seperti yang terjadi pada siklus akuntansi. Nah, kemudian ya apa prinsip-prinsip yang mau dibuat dalam melakukan penjurnalan? Yang pertama itu adalah harus ada bukti ya, bukti. Jadi kalau misalnya kita beli makanan di warung tidak ada bon atau kwitansi, dia hanya cukup menuliskan gitu ya, misalnya beli makan makanan ringan di pinggir-pinggir jalan, ya bisa aja kita minta kertas dia tulis bahwa kita melakukan transaksi dengan si penjual tersebut. Nah, ketika kita sampai di kantor atau di perusahaan, itu boleh diparap ya, diverifikasi sama yang melakukan pembelian. Itu artinya apa? Kita sudah membeli barang, kemudian dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan gitu ya. Nah, itu sebagai bukti yang maksud kita catatkan. Harus ada bukti, tidak boleh tidak ada bukti. Nah, bukti itu bisa seperti ini: memo, kwitansi, nota, invoice dan lain-lain. Baru kemudian yang selanjutnya ya, bagaimana kita menentukan akun yang mengalami pengaruh terhadap transaksi tersebut dan mengklasifikasikannya dalam jenis-jenis seperti hutang, harta dan modal. Jadi sebenarnya kepada 3 poin ini nanti ditambah dengan pendapatan juga, ditambah dengan beban biaya ya. Nah, dengan pos-pos yang lain misalnya depresiasi dan lain-lainnya. Nah, kemudian menentukan apakah terjadi pengurangan atau penambahan terhadap akun yang berhubungan dengan transaksi. Ya, sering saya tanyakan di kelas itu, kalau misalnya neraca di sebelah kiri itu adalah aktiva, sebelah kanan pasiva. Nah, kalau di sebelah kiri boleh nggak bertambah sama berkurang di sebelah kiri? Atau apakah harus aktiva bertambah, pasiva berkurang atau sebaliknya? Nah, ternyata tergantung kepada transaksinya, ya, tergantung kepada transaksinya. Jadi ada dampaknya nanti terhadap dua akun. Jadi ada yang tambah atau ada yang kurang. Nah, memutuskan apakah kredit atau mendebit akun yang berhubungan dengan transaksi, ya, mau di kredit atau di debit. Jadi misalnya kalau pengurangan kas berarti di kredit, kalau penambahan kas berarti di debit, kalau penambahan hutang berarti di kredit, kalau pengurangan hutang berarti di debit. Nah, itu hal-hal yang prinsip nanti akan kita pelajari pada slide-slide berikutnya. Nah, kemudian membuat catatan-catatan
transaksi dalam buku besar general ledger berdasarkan bukti transaksi yang ada ya, sesuai dengan siklus akuntansi yang sudah bisa didapatkan nanti di materi-materi lainnya. Nah, kemudian ini hal yang mendasar ya, persamaan akuntansi aset utang tambah modal ya, atau sering disebut dengan aktiva sama dengan pasiva. Ini disebut aktiva, ini disebut dengan pasiva gitu ya. Kiri sama dengan kanan. Aset sama dengan hutang dan modal, tambah modal. Kegiatan usaha itu diperoleh dari hutang dan modal. Uang yang diterima itu diperoleh dari hutang, apakah dari modal sendiri atau modal di store, atau nanti dalam perkembangannya apakah ada laba ditahan ya, selisih pendapatan dengan beban. Nah, misalnya nih, kita punya 10 nih aset. 10 itu didapatkan dari mana? Hutang 5, modal 5, atau 82 ya, atau 28. Atau mungkin tidak ada hutang, semua menggunakan modal sendiri, berarti 0 tambah 10, berarti hutangnya tidak ada. Atau misalnya kalau kegiatan usahanya sudah berjalan ya, dia modalnya 0, hutangnya 0, modalnya 8, kemudian laba ditahannya 2 dari pendapatan dikurangi beban gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami ya, yang perlu kita pahami tentang bagaimana menghubungkan antara aktiva dengan pasiva. Nah, ini hal yang paling basic yang perlu kita ketahui untuk belajar akuntansi. Nah, kemudian kalau misalnya kita buat untuk menjurnal ya, kembali ke tadi, mana yang bertambah mana yang berkurang. Nah, ini juga konsep ya, karena ini berada di sisi sebelah aktiva ya, ini pasiva ya. Ini pun pasiva ya. Kalau aktiva bertambah di debit, ini kredit berkurang di kredit, atau sebaliknya gitu ya. Untuk hutang bertambah di debit, modal bertambah di hutang bertambah di kredit, modal bertambah di kredit, penjualan bertambah di kredit ya. Beban malah bertambah di debit. Kemudian free pay atau dividen ya bertambah di debit gitu. Nah, inilah prinsip-prinsip dasar yang dikembangkan dari sini ya, pada adik-adik mahasiswa semua atau yang mau belajar tentang persamaan akuntansi. Nah, ini dikembangkan menjadi seperti ini dia. Nah, lebih detailnya bisa dilihat di sini. Nah, kalau misalnya aset, ini dia ya, saldo normalnya debit. Artinya apa? Kalau dia negatif, kalau dia minus, kemudian ini menjadi debit, kredit, berarti asetnya lebih kecil dong gitu ya. Kemudian hutang, nah seperti ini dia, kredit bertambah di kredit, modal bertambah di kredit, pendapatan bertambah di kredit, beban bertambah di debit ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa pada saat aset atau harta atau aktiva bertambah, maka catatlah pada posisi debit. Misalnya nih ya, misalnya investor memberikan modalnya ya dalam bentuk kas, maka kas kita bertambah nih kalau dia ngasih dalam bentuk kas atau uang. Atau misalnya investor memberikan dalam bentuk rumah atau aset, maka bertambah di aset. Sebaliknya ketika investor memberikan tanahnya atau uangnya, maka modal juga bertambah nih, tapi di kredit. Jadi kalau nanti kita membuat menjurnal ya, maka ini debit kas, kemudian modal bertambah di kredit. Atau misalnya kita mendapatkan dari hutang nih, minjam nih hutang sama calon mertua gitu ya, buka usaha, berarti kas kita bertambah di debit, kemudian kredit kita bertambah di ya, hutang kita bertambah di kredit. Nah, ini penjelasan ini diterangkan dalam di sini semua ya. Nah, misalnya pada poin terakhir ini, pada saat akun beban pencatatan sama dengan akun aset ya, beban pencatatan sama dengan bukan aset, maka jika beban bertambah dicatat pada posisi debit, sementara jika beban berkurang dicatat pada posisi kredit.
Dan umumnya ya, umumnya saldo normal maksudnya ya, beban itu berada pada posisi debit gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, menjurnal ya. Di sini ada model seperti ini ya, debit dan kredit, yaitu mencatat dan proses transaksi secara ringkas, permanen, lengkap dan disusun secara kronologis. Nah, di sini ada tanggal ya, kalau misalnya nanti ada nomor apa namanya nomor kwitansi ya misalnya ya, itu bisa dicatatkan sini referensinya. Jadi kalau misalnya ini misalnya bisa pada tanggal yang sama nih, tanggal 1 Januari bisa ada 100 transaksi, nanti ini ada nomornya. Jadi kalau mau cek transaksi tanggal sekian dengan nomor referensi sekian, nah kita akan mudah menelusurinya gitu. Karena nanti semua beban-beban transaksi semua pencatatan transaksi tadi itu akan dikumpulkan ke dalam satu tempat gitu ya. Sehingga nanti berurutan secara baik dia difilekan dengan baik. Jadi kalau misalnya kita membutuhkan itu lagi, maka kita bisa akan menelusuri gitu. Jadi misalnya tadi kasusnya kita membeli pemilik modal memberikan tanah gitu ya. Jadi pemilik modal di sini modal di store atau modal di debit ya, modal akan misalnya dia kasih modal tanah nilainya misalnya 10 juta. Jadi modal tanah itu bertambah di kredit 10 juta, kemudian tanah di sini di kreditnya di debit akan bertambah 10 juta gitu ya. Jadi di sini akan dicatatkan kembali dia. Nah, kalau misalnya dia berbentuk dalam hutang, kemudian dia menambah kas, maka di sini kas ya. Kas bertambah 10 juta di debit. Kemudian di sini dia hutang ya, bertambah 10 juta di kredit. Nah, itu mungkin yang bisa saya jelaskan kepada kita. Silakan nanti dibaca buku literatur ya. Sekali lagi dalam situasi Covid, silakan tetap jaga kesehatan ya, jangan bepergian ke tempat-tempat yang ramai ya. Kalaupun harus bepergian, silakan menggunakan protokol kesehatan dan tetap menggunakan masker. Demikian dan terima kasih.